Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengenal lebih dalam terkait dengan indirect holding. Nah, menurut RPS, kita bakalan pakai metode cost ya. Nah, jadi misalnya contoh di sini, pada bulan 1 Januari 2019, P mengakuisisi S sebesar 80% dengan harga 100.000. Dengan ekuitas S diketahui common stock-nya 100.000, return earning-nya 25.000, sehingga total dari book value-nya S yaitu sebesar 125.000. Kemudian pada saat yang bersamaan, S membeli 60% T dengan harga 60.000, di mana ekuitas S yaitu common stock-nya ada 80.000, return earning-nya 20.000, sehingga total book value dari S yaitu 100.000. Oke, kalau misalkan kita bikin grafiknya, gambarnya itu gimana? Pertama, P ini tuh kan ngebeli dulu S ya, sebesar 80%. Nah, jadi saat P membeli S sebesar 80%, S ini tuh dikuasai juga oleh P dan sisanya kepemilikannya dikuasai oleh NCI sebesar 20%. Kemudian dari S ke T, dari S membeli T, berarti S mengkontrol T sebanyak 60%. Nah, T ini tuh dikontrol oleh S sebanyak 60% dan oleh NCI sebanyak sisanya 100% dikurangi 60%, yaitu 40%. Nah, diketahui juga di sini ada separate net income, separate income-nya P 150.000, S 100.000, dan T 60.000. Juga ada dividennya, dividen yang dibagikan oleh S sebesar 60.000 dan oleh T 20.000. Nah, di sini mungkin teman-teman agak bingung kalau misalkan di AKL 1 kita nyebutnya net income doang. Kalau misalnya di sini ada namanya net income separate atau separate income. Nah, itu artinya apa? Yaitu artinya pendapatan asli sebelum ditambah dengan pendapatan invest dari anak atau lainnya, atau dari cucunya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ingat lagi, biasanya AKL ini tuh menggunakan dua metode, yaitu metode cost dan equity. Apa sih perbedaan yang paling berbeda gitu? Nah, kalau misalkan di metode cost, dia tuh ada yang namanya update investment in S di setiap awal jurnalnya. Di setiap awal jurnalnya ada update investment in S. Kalau di equity dia enggak. Kemudian, kalau di metode cost, dia ada namanya jurnal dividend income. Kalau misalkan di equity, dia tidak ada akun dividend income, melainkan diganti menjadi income from S. Sehingga di sini tidak perlu mengupdate investment in S, karena dia udah memunculkan investment in S. Kemudian, lanjut soal ke yang tadi. Nah, di sini langkah yang pertama kita identifikasi dulu nih, ada nggak sih excess value-nya. Nah, yang pertama, caranya kita lihat dulu investment in S-nya. Pertama kita lihat consideration transfernya, yaitu 100.000 atau harga yang dibeli sama P. 100.000, kemudian kita bikin implied value atau kita bikin jadi 100%. Kan di sini 80% ya. 80% implied value-nya kita cari yang 100%-nya. Caranya dengan harga yang P beli 100.000 dibagiin sama persentase kepemilikannya atau sebanyak 80%. Sehingga implied value-nya bakal didapat sebesar 125.000. Kemudian, kenapa sih kita harus bikin 100%? Karena kita mau bikin laporan konsolidasi. Jadi harus dibikin 100%. Nah, kita kurangin sama book value S-nya. Book value S-nya udah kita hitung ya. Book value S-nya didapat dari penjumlahan antara common stock dan return earning-nya itu sebesar 125.000. Sehingga excess value-nya yaitu udah habis sebesar 0. Kemudian kita lanjut mencari excess value-nya dari perusahaan T. Di sini kita sama consideration transfer atau harga yang dibeli oleh S, yaitu sebesar 60.000. Terus kita bikin menjadi implied value-nya. Kita bikin 100%, yaitu
didapat dari harga yang dibeli dibagiin sama persentasenya, yaitu sebesar 100.000. 60.000 dibagiin sama 60%. 100.000 dikurangin sama book value S-nya. Didapat dari penjumlahan antara common stock sama return earning-nya. Didapat 100.000 juga, sehingga excess value-nya di sini masih 0. Kemudian setelah menghitung excess value-nya, kita menghitung income from sama NCI expense. Dari sini. Nah, selanjutnya ada menghitung income from sama NCI expense. Nah, cara menghitungnya ini tuh harus dari bawah dulu, dari cucu ke anak, dari cucu ke anak. Kemudian kita berarti hitung yang dari bawah berarti dari T dulu ya. Nah, kalau kalian masih ingat, cara menghitung income from T tinggal dikaliin persentase kepemilikannya, dikaliin sama net income T. Nah, jadi biar nggak pusing nih, T ini tuh kan dimilikin sama S sama T. S sama NCI kan. Maaf, NCI. Nah, di sini, jika T memiliki income maupun gain, ini tuh kita harus ngebagi rata sesuai proporsinya ya, proporsi kepemilikan ke S sama ke NCI juga harus dibagi. Nah, sehingga nyari income from T, yaitu persentase kepemilikan S, jadi S ini tuh kan punya 60%, dikaliin sama net income-nya punyanya T. Net income punya T yaitu sebesar 60.000. 60.000. Nah, jadi income from T-nya didapat sebesar 36.000. 60% dikaliin sama 60.000. Nah, begitupun sama dengan income from S. Nah, hati-hati di sini rumusnya ini tuh persentase kepemilikan P dikaliin sama net income S, bukan separate income. Yang tadi aku jelasin itu beda ya, separate income sama net income. Nah, di sini kita jabarin dulu nih net income-nya. Jadi net income-nya itu dijabarin jadi pertambahan antara separate income sama income from T. Jadi ini tuh pendapatan asli ditambahin sama pendapatan invest dari anaknya. Terus, nah, persentase kepemilikan P yaitu sebesar 80%. Kemudian, net income S-nya didapat dari separate income S, yaitu sebesar ini 100.000, ditambahin income from T, yaitu sebesar 36.000. Nah, ini juga kalau kita analogiin sama ya, S, ini dimiliki oleh P, sama NCI. Nah, S ini tuh awalnya dia punya 100.000 pendapatan asli. Kemudian dari T dia dapat sebesar 36.000. Nah, penjumlahan ini kita harus kalikan dengan persentase kepemilikannya P itu sebesar 80%. Nanti didapat income from S-nya yaitu 108.800. Nah, inilah kenapa kita harus ngitung dari income from T, dari cucu baru ke anak, karena income dari cucu kita bakalan masukin ke income-nya punya anak. Oke. Nah, agak reminder kalau misalkan income from S ini tuh rumusnya persentase P dikaliin sama net income S dikurangi amortisasi yang under ditambahin yang over dikurangi unrealized upstream ditambah realized upstream. Nah, sementara yang unrealized downstream untuk transaksi downstream ini tuh biasanya tidak dikalikan dengan persentase P. Jadi di sini cukup langsung dikurangi unrealized down ditambah realisasi yang downstream. Nah, sebenarnya rumus NCI expense ini tuh sama aja, cuman yang NCI expense ini cuman di stop sampai sini.
Jadi NCI expense ini tuh nggak pernah memasukkan transaksi yang downstream, karena transaksi downstream tidak melibatkan dengan NCI. Kemudian kita hitung NCI expense-nya dari persentase NCI dikaliin sama net income-nya punya T. Persentase NCI dikaliin sama net income T, yaitu sebesar 24.000. Dari sini ya teman-teman, NCI yang ini 40% dikaliin sama income-nya punya T, itu net income punya T. Kemudian ada net income punya S. Net income punya S ini juga sama dari persentase NCI-nya S, yaitu 20%, dikaliin sama net income punya S, atau separate income ditambah income from T, yaitu sebesar 136.000. Didapat NCI expense S sebesar 27.200. Nah, setelah itu, ketika kita ragu, benar nggak sih jawaban yang udah kita cari? Nah, kita bisa melakukan perbandingan antara separate income, total dari separate income, sama penjumlahan antara consolidated income ditambah NCI expense dari S dan juga dari T. Pertama, kita hitung dulu total dari separate income dari P, kemudian dari S dan juga T, yaitu adalah sebesar 310.000. 150.000 tambah 100.000 tambah 60.000. Kemudian kita bandingin dari consolidated income. Consolidated income tuh cara ngitungnya dari net income punyanya P ditambah income from S. Nah, di sini net income punyanya P yaitu 150.000 ditambahin sama income from S, yaitu sebesar 258.800. Kemudian jangan lupa ditambahin NCI expense S, ditambahin NCI expense T. Nah, didapat juga hasil yang sama 310.000. Kalau hasilnya dua-duanya sama, berarti kita udah benar. Belum tentu sih. Terus udah gitu, kemudian kita membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini sebenarnya bebas-bebas saja, mau dari anak ke cucu, mau dari anak dulu, atau mau dari cucu dulu. Nah, jurnalnya tuh, ini aku cuman bikin jurnal yang terkait dengan hubungan antara induk, anak, sama cucunya aja. Jadi pertama kita ngeeliminasi antara return earning, capital stock, sama investment in S-nya dulu. Nah, return earning-nya kita masukin yang di sini ya, 25.000, capital stock-nya 100.000, kemudian investment in S, yaitu dari harga yang dibayar oleh P, yaitu sebesar 100.000. Selisih dari penjumlahan return earning sama capital stock dengan investment in S bakalan menjadi jumlah dari NCI beginning. Kemudian kita akan memunculkan akun yang namanya income from S. Income from S udah kita hitung ya, tadi yang di atas 108.800, kemudian kita kurangi sama dividen. Dividennya didapat dari perkalian dari dividen dari S dikaliin sama persentasenya punyanya P. Nah, didapat dividennya 48.000, maka selisihnya akan menjadi nilai dari investment in S, yaitu sebesar 60.800. Kemudian kita akan memunculkan akun NCI expense, yaitu didapat dari yang udah tadi kita hitung. Ini, NCI expense S-nya yaitu 27.200. Dikurangi sama dividen S. Jadi dividen yang tadi tuh dibagi dua ya, dividen yang ini. Dividen ini tuh dibagi dua, ke NCI sama ke P. Nah, untuk yang NCI-nya, karena NCI di sini 20%, tinggal dikalikan sama dividennya, berarti didapat 12.000. Kemudian selisihnya masuk ke NCI equity. Nah, begitupun jurnal dari anak ke cucu. Nanti kalian coba